Membahas materi kita terakhir pada catatan 3 kita ya. Nah, Ibu harap anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Judul untuk materinya yaitu hidup tolong menolong. Ya, mengapa kita harus menolong sesama anak-anak? Menolong orang di sekitar kita? Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib, mengorbankan dirinya hanya untuk menebus dosa-dosa kita, dan kita wajib untuk menjadi berkat, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, anak-anak, Ibu mengajak anak-anak untuk membaca satu perikop yang terdapat dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Judulnya yaitu saling membantulah kamu. Anak-anak boleh mengikutinya di dalam hati ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, biarlah melalui pembacaan ayat Alkitab pada hari ini, anak-anak mengerti bahwa kita harus saling tolong menolong, harus menabur kebaikan, dan kita akan menuai kebaikan juga. Nah, untuk materi terakhir kita yaitu kita berbicara tentang orang Samaria yang murah hati ya anak-anak ya. Cerita ini terdapat di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, Tuhan Yesus anak-anak memberi perumpamaan tentang seorang Yerusalem yang berpergian menuju kota Yeriko. Dia pergi untuk berdagang anak-anak. Tetapi apa yang terjadi di tengah perjalanannya yang sunyi, ia dirampok bahkan dipukulin sampai sekarat. Ya. Kemudian dalam keadaan sekarat itu anak-anak, lewatlah seorang imam yang hendak memimpin ibadah, tapi tidak mau menolong orang Yerusalem tersebut anak-anak. Ya, imam ini bisa diartikan adalah seorang gembala atau pendeta ya anak-anak ya. Dia akan memimpin sebuah ibadah, dan apa yang terjadi? Dia ketika melihat orang Yerusalem itu dalam keadaan sekarat tidak mau menolongnya.
Kemudian ada lagi yang lewat anak-anak, siapa? Seorang Lewi, tetapi tidak mau menolongnya juga. Nah, orang Lewi ini anak-anak terkenal dengan adalah yang melayani rumah Tuhan, ya, yang melayani di gereja. Dan yang terakhir, siapa yang lewat anak-anak? Akhirnya seorang Samaria melewati jalan itu dengan keledainya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Dan orang Samaria itu melakukan pertolongan kepada orang Samaria, ya, kepada orang Yerusalem itu, ya anak-anak, ya. Nah, apa yang dilakukannya? Yang pertama yaitu orang Samaria langsung menolong, memberi minum, ya. Mungkin dalam keadaan sekarat, pasti haus, lelah, capek, ya. Nah, diberi minum. Kemudian apalagi pertolongan berikutnya yaitu orang Samaria itu mengangkat dan menaikkannya di atas keledai, kemudian membawanya ke tempat penginapan. Kemudian apalagi pertolongan berikutnya? Ya, orang Samaria itu membayar orang untuk merawat orang Yerusalem tersebut sampai sembuh. Ya, betapa baiknya ya orang Samaria itu setelah diberi pertolongan, dan dia juga membayar orang untuk merawat orang Yerusalem itu sampai sembuh. Ya. Nah, dari cerita tadi anak-anak, orang Samaria yang ada pada cerita perumpamaan di atas menolong tidak memandang siapa yang ditolongnya. Dia menolong dengan kemurahan hatinya. Ya, tadi ada perumpamaan yaitu yang lewat pertama adalah seorang imam, yang kedua seorang Lewi, yang ketiga seorang Samaria. Nah, kita perlu mencontoh dari sikap siapa anak-anak? Yaitu orang Samaria tadi, ya. Dia adalah orang yang bermurah hati, mau menolong sesamanya walaupun dia tidak mengenalnya. Nah, ternyata anak-anak ada sejarahnya orang Samaria ini pada zaman dahulu, ya. Orang Samaria ini dimusuhi oleh orang Israel anak-anak. Karena apa? Karena pada masa lalu orang Samaria menyerang orang Israel dan menghancurkan kuil tempat beribadah orang Samaria itu anak-anak. Cerita ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17. Ya, jadi orang Samaria ini bermusuhan dengan orang Israel tadi, ya, dimusuhi. Kemudian anak-anak dari cerita tadi kita bisa meneladani dari sikap Tuhan Yesus juga yang suka menolong sesama, menolong orang-orang yang mengikuti dia pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia. Yaitu Tuhan Yesus yang pertama pernah menyembuhkan orang buta sejak lahir anak-anak. Ya, dengan kuasa maha kuasaan Tuhan Yesus memberikan atau menyembuhkan orang yang buta. Kemudian apalagi yang dilakukan Yesus, ya, menolong sesama. Wah, Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong. Kemudian apalagi yang dilakukan Tuhan Yesus, ya, selama masa hidupnya di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli supaya dapat mendengar kembali. Kemudian apalagi anak-anak yang dilakukan Tuhan Yesus yang dapat kita teladani, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya, yang sakit kusta ini sakit kulit anak-anak, ya. Jadi penderita sakit kusta ini harus diasingkan. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta tersebut. Kemudian apalagi, ya, yang berikutnya, Tuhan Yesus memberi teladan yang suka menolong bagi kita semua, yaitu Tuhan Yesus pernah menyembuhkan, membangkitkan orang mati, ya anak-anak, ya. Tuhan Yesus pernah membangkitkan orang yang mati. Iya. Baik anak-anak, itu saja
materi kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak sudah mengerti semua. Jika belum, boleh menontonnya kembali ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.